Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya Bapak Ibu Komisi Usiawan Keluarga Allah. Pada malam hari ini kita patut bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sungguh amat baik di dalam hidup kita, yang senantiasa peduli dan memperhatikan kehidupan kita, bukan hanya secara jasmani tetapi kebutuhan rohani kita. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema Tuhan tetap meliharaku. Nats firman Tuhan terdapat di dalam Yesaya 46 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur padamu ya Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau sudah melihara, Engkau sudah memberikan kekuatan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini, dan kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini, firman-Mu memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Berkatilah kami semuanya pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca terdapat di dalam Yesaya 46 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Yesaya pasal 46 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat sebelumnya menceritakan bagaimana berbagai usaha dilakukan oleh manusia untuk menyembah dewa atau Allah mereka dengan cara membuat patung. Patung yang dibuat itu bahannya terbuat dari perhiasan, yaitu emas dan perak. Dan untuk membuatnya dibutuhkan tukang emas untuk membuatnya. Patung yang telah jadi mereka sembah, bahkan mereka sujud kepadanya. Patung itu derajatnya ditempatkan lebih tinggi dari manusia. Mereka bersujud dan berseru-seru kepada patung itu. Namun patung itu tidak menjawabnya. Mereka berteriak minta tolong, namun tidak diselamatkannya. Sebaliknya mereka mengalami kekalahan. Mereka menjadi tawanan. Sedangkan patung-patung yang mereka sembah itu mengalami kehancuran, karena patung itu memang buatan manusia. Sehingga harapan mereka menjadi pupus, karena tak sedikit pun terkabulkan. Jadi berharap pada benda mati buatan manusia akan sia-sia belaka dan dipermalukan. Mereka itu sudah lupa. Mereka sudah menjadi tidak setia kepada Allah. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan Sang Pencipta. Pada zaman itu amatlah sulit mencari orang yang setia, apalagi setia kepada Tuhan sampai mati. Apakah zaman saat ini juga sulit mencari orang setia, yang setia kepada Tuhan sampai mati? Oleh sebab itu firman Tuhan selalu mengingatkan kepada anak-anaknya, mengingatkan umat pilihannya, mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tetap setia kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan ini di ayat 3 dimulai dengan kata dengarlah aku. Allah yang benar menyerukan kepada umatnya, yaitu dengarlah aku. Di dalam perjanjian baru, di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-15, dan ada ayat paralelnya di dalam pasal 13 ayat 9 mengatakan begini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Allah menyerukan kepada umatnya supaya mendengarkan seruannya, mendengarkan firman-Nya. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya, memperhatikan firman-Nya, dan
melakukan firman-Nya. Bahwa Allahmu adalah Allah yang mengasihimu. Engkau harus terus dekat pada Dia. Engkau terus dipelihara oleh Allah. Karena Dia Sang Pencipta yang menciptakan kita. Karena Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia tidak diatur oleh siapapun. Tetapi Dialah pengatur segala sesuatu. Dia tidak akan pernah digagalkan oleh siapapun. Karena Dialah yang memiliki kuasa untuk menggagalkan dan membinasakan pembuat kejahatan. Sebaliknya, Dia adalah Allah penyelamat manusia. Dia adalah Allah penyelamat kita. Dia yang akan menggendong, menanggung, memikul, menyelamatkan orang setia badannya, orang yang dikasihinya. Ayat 4 mengatakan demikian. Kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Di dalam Ulangan pasal 1 ayat 31 mengatakan demikian. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Menunjukkan bahwa Allah itu sebagai orang tua, sedangkan Israel, umat pilihannya, termasuk bapak, ibu, saudara, dan saya adalah anak-anaknya. Tuhan disebut sebagai orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Sejak dari kandungan Allah memelihara dan membesarkan umatnya. Dipelihara saat bayi yang masih tak berdaya sampai menjadi anak-anak. Bahkan sampai tua pun Allah tetap memelihara. Tangan Allah dengan penuh kasih, penuh kesabaran dan kuasanya mendukung mereka seperti di atas sayap Raja Wali. Di dalam Keluaran pasal 19 ayat 4 mengatakan demikian. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Kemudian Ulangan 32 ayat 11 mengatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepalanya. Aku akan mengangkat mereka di atas sayap Raja Wali keluar dari Babel, seperti pada masa anak-anak. Aku mengangkat mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah janji Allah kepada Israel pada masa lalu. Firman Tuhan ini berlaku juga bagi setiap kita pada masa kini. Berlaku juga kepada kita yang sudah lanjut usia, yang sekarang ini. Dan dalam kemurahan Allah, turun tangan untuk mendukung, menghibur hamba-hambanya yang setia pada masa tua sekalipun. Dikatakan sampai masa tuamu. Artinya, saat berbagai kelemahan menimpa kita, kita semakin lambat melakukan aktivitas kita. Tetapi aku, Allah tetap Dia. Dia berbuat baik sejak dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia tetap sama seperti pribadi yang telah melahirkan kamu dari perut dan mengangkatmu dari rahim. Engkau mungkin berubah. Rambutmu menjadi putih dan tubuhmu menjadi lemah. Tetapi Allah berkata, aku tetap sama. Aku akan menggendong kamu. Aku akan menanggung kamu. Aku akan mempertahankan dan menegakkan engkau. Dan akan mengangkat engkau dalam perjalananmu. Dan membawamu sampai selama-lamanya. Itulah janji Allah. Oleh sebab itu, percayalah bahwa aku, Allah tetap Dia. Allah tetap sama. Allah tetap melihara kita. Memelihara bapak, ibu. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, tetaplah setia
kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.